ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pada ikhwan ahmadillah rahimakumullah, jamaah pengajian yang bertemakan huru hara akhir zaman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu, berkumpul yang alhamdulillah dalam keadaan yang sangat baik tanpa kurang satu apa, dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik pula ya, bermajelis ya dalam untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada utbah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga juga kepada kita semuanya yang selalu senantiasa terus berusaha agar bisa terus istiqomah mengikuti apa yang telah menjadi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ahmadillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk si Nabi, untuk menunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan mungkin ya, marilah untuk kajian pada sore hari ini nanti kita awali dengan bacaan basmalah, kemudian yang kedua tausiah atau inti kajian dari Ustadz Hanif, kemudian yang berikutnya lain-lain. Dalam sesi lain-lain nanti ada tanya jawab mungkin dari panjenengan semuanya, ikhwan atau akhwat yang ada pertanyaan terkait tentang materi ataupun yang lainnya, nanti kita persilahkan di acara lain-lain berikutnya yang terakhir penutup. Marilah kajian kita di sore hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kajian kita dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang materi akhir zaman yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hanif. Baik, kita langsungkan untuk acara yang berikutnya, inti kajian kepada Ustadz Hanif. Untuk waktu sepenuhnya kita persilahkan. Monggo. Streaming atau cuma rekaman? Rekaman atau streaming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrul ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah ridwani. Allahumma salli alaihi wa ahlihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya mas sekalian, alhamdulillah kita semuanya bisa bermajelis dalam keadaan yang sehat, cukup. Allah berikan kemudahan segalanya untuk kita. Dan sebagaimana Allah telah berikan apa-apa yang kita tidak perlu meminta, dan nanti Allah akan berikan surga yang tiap hari kita minta. Ya, karena apa-apa yang kita tidak minta saja Allah sudah berikan banyak. Maka kita tinggal minta surga, insya Allah diberi. Ya. Sekali lagi, apa yang kita tidak minta saja Allah berikan, apalagi yang kita minta. Baik, para ulama itu sepakat bahwa di antara iman pada hari akhir itu adalah termasuk beriman pada tanda-tanda akan terjadinya hari akhir itu. Biasanya kita hanya beriman pada hari akhir itu membatasi pembahasan hanya kaitannya dengan kiamat dan apa-apa yang terjadi setelah kiamat.
Padahal para ulama mengatakan termasuk iman pada hari akhir adalah beriman pada tanda-tanda yang sudah Allah dan Rasulullah SAW jelaskan tentang apa-apa yang terjadi menjelang hari akhir. Dan ini sebenarnya adalah di antara rahmat Allah ya untuk kita semuanya. Tidak ada agama yang lain atau bahkan rasul-rasul terdahulu tidak diberikan informasi yang sebegitu informatif tentang apa-apa yang akan terjadi menjelang hari akhir itu. Enggak ada. Maka di antara rahmat Allah, biar apa? Biar kita itu bisa mengambil faedah, bisa mengambil pelajaran. Wabil khusus biar kita bisa bersikap dengan benar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Karena berkaitan dengan perkara itu, banyak orang bahkan tidak percaya. Bahkan ada orang nggak percaya kiamat. Ada. Ya, jadi nggak percaya adanya kiamat. Atau ada orang yang percaya ada kiamat, tetapi dia nggak begitu nggak begitu ngereken, dia nggak begitu perhatian. Ya. Dari siapa? Rata-rata dari orang-orang awam. Ya. Makanya banyak peringatan yang Allah berikan, banyak peringatan yang sudah Rasulullah SAW sampaikan itu mereka tidak begitu memperhatikan. Yang mestinya hati-hati sehingga mereka tidak hati-hati. Ya. Misalnya kemarin sudah kita bahas tentang di akhir zaman itu akan merebak dosa-dosa kekafiran. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ada orang bahkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang-orang yang ketika pagi hari itu sudah masih mukmin, sorenya sudah kafir. Gitu. Jadi kalau kita kan jadi tahu bahwa ini berarti peringatan agar kita hati-hati. Termasuk misalnya Rasulullah mengabarkan nanti akan ada pemimpin yang tidak amanah. Itu sebenarnya kan peringatan bagi kita ketika milih pemimpin yang benar-benar amanah. Akan terjadi banyak kemaksiatan. Berarti agar kita hati-hati dari kemaksiatan tersebut. Gitu. Ya, jadi nanti banyak hal. Jadi peringatan itu bagi orang yang bisa mengambil faedah itu adalah agar dia hati-hati. Jadi dia sendiri percaya bahwa kejadian itu akan terjadi. Ya, dia beriman apa yang Rasulullah sampaikan itu pasti akan terjadi. Tetapi lebih dari itu, agar kita itu lebih hati-hati, agar kita selamat. Sebenarnya itu. Maka ketika kita bahas perkara ini, namanya Dajjal kita belum tentu ketemu. Ya. Tetapi makanya yang disebut adalah fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu tidak selalu nanti harus ketemu Dajjal dulu. Karena nanti yang mirip dengan fitnah yang dibuat Dajjal banyak. Ya. Dan sebagainya. Ya. Makanya mulai pertemuan ini kan kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa besar menjelang hari kiamat. Ya. Tapi antum jangan bayangkan peristiwa besar itu melulu tentang adanya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nanti akan kita sampaikan bukan hanya itu. Ya. Karena semua alamatus sa'ah. Jadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat itu semua peristiwa besar. Apa yang disebut sebagai peristiwa besar? Ya karena sesuatu itu nggak biasa. Sesuatu itu di luar kebiasaan. Ya, begitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa yang pertama, yang namanya kiamat itu sudah dekat. Ya, ini harus kita sadari. Kiamat itu sudah dekat. Makanya dalam beberapa ayat Allah mengingatkan tentang itu. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Ya. Allah SWT mengatakan yang artinya telah dekat kepada manusia hari penghisapan. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Ya. Atau yang antum sebagian hafal dalam surat Al-Qamar. Ya. Allah berfirman yang artinya telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Ya. Aktarabatis sa'ah. Ya. Wa nasaqal qamar. Dan banyak lagi ayat semacam itu. Apalagi Rasulullah SAW menggambarkan misalnya dalam satu hadis. Ya. Rasulullah mengatakan bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Ya. Wa dhamma baina as-sababah wal wusta. Rasulullah menggambarkan sungguhnya aku ya antara jarak aku diutus ya dengan hari kiamat itu seperti ini. Sambil Rasulullah menunjukkan sababah itu jari telunjuk, wal wusta jari tengah.
Al-wusta jari tengah. Berarti jarak antara kiamat dengan diutusnya Rasulullah hanya begini. Tidak berjarak dengan apa? Diselingi jari apapun. Hanya begini. Begitu dekatnya. Bahkan barangkali pernah saya sampaikan ya. Ini saya bacakan beberapa hadis biar antum ingat. Ya. Misalnya Rasulullah mengatakan, lamanya zaman kalian dibandingkan zaman orang-orang sebelum kalian bagaikan antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib. Jadi Rasulullah mengingatkan zaman umatnya Nabi itu hanya, umatnya Rasulullah itu, yakni kita, itu hanya seperti antara ngasar sampai maghrib. Kalau Nabi Isa itu disifati antara apa? Antara zuhur sampai asar. Adapun umat Yahudi disifati dari subuh sampai zuhur. Begitu. Maka lamanya Bani Israel itu paling panjang. Nabi-nabi yang diutus kaum yang diutus nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu yang paling panjang. Ya. Nah, tetapi kiamat itu intinya ya sudah dekat. Antum jangan bayangkan lama. Karena sebenarnya kalau kita lihat umur umat manusia di dunia ini dekat sekali. Ya, antum lihat kalau nanti antum sempat misalnya baca tentang Ibnu Katsir itu punya apa? Tentang Qasasul Anbiya. Ya, ada yang pernah baca itu belum? Ibnu Katsir punya Qasasul Anbiya. Itu saya membayangkan membaca itu. Ya, kitab itu kayaknya memang sejak diciptakan Nabi Adam sampai kita ini enggak lama, belum lama. Ya, belum lama. Saya Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu hanya sekitar 10 kurun. Rasulullah mengatakan begitu. Kurun itu yang mengatakan abad, berarti hanya sekitar 10 abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun berarti hanya 1000 tahun. Antara Nuh dan Nabi Adam itu hanya sekitar 10 tahun. 1000 tahun. Berarti dekat itu. Ya. Termasuk Nabi Idris itu menurut pendapat para ulama itu berarti sebelum Nabi Nuh. Itu pendapat yang kuat. Ya. Makanya iman sekalian, kiamat itu sudah dekat intinya. Ya. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Artinya apa? Ketika kiamat itu sudah dekat, maka bahkan sekarang ini sedang terjadi atau sudah terjadi. Ya, sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar itu. Atau ada yang sudah terjadi dan sedang berlangsung. Dan sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar yang lain. Kemudian nanti akan segera menyusul peristiwa yang lebih besar lagi. Jadi bahasanya begitu. Karena kiamat itu sudah dekat. Ya. Kan kalau urusan mati ya kita ini mati kapan saja bisa ya. Makanya dikatakan apa? Mangkama ajaluhu faqad qama kiamatuhu. Barang siapa yang sudah tegak ajalnya berarti sebenarnya sudah tegak kiamat untuk dirinya sendiri. Maka ada istilah kiamat sugro. Yakni kematian masing-masing gitu. Kalau soal itu ya kita nggak perlu bahas. Ada pembahasan di tempat lain. Tetapi bahwa kita ini sedang hidup di zaman di mana kiamat sudah dekat. Artinya apa? Sudah terjadi peristiwa-peristiwa besar, sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya. Jadi ada yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Ada sudah terjadi dan sudah selesai. Ya, ada banyak yang sudah terjadi peristiwa-peristiwa besar yang itu menjadi tanda bahwa dekatnya hari kiamat. Kemudian sudah terjadi dan sedang berlangsung dan akan segera terjadi hal yang lain. Dan kita nemui itu. Ya. Makanya kalau kita tidak mempelajari perkara itu bisa jadi kita nggak selamat. Na'udzubillah. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa ini peristiwa ini memang sudah Rasulullah peringatkan agar kita ngambil pelajaran, agar kita selamat. Gitu. Maka nanti akan kita bahas. Ya, perkaranya adalah tentang kalau dikatakan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Para ulama itu memang beda pendapat. Ada yang membagi hanya sekedar tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Ada yang mengatakan sampai merinci sampai beberapa klasifikasi. Misalnya ada yang mengatakan 3 saja atau bahkan 4. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Kemudian nanti ada tanda-tanda kiamat besar. Ada yang nambahin lagi, jeda tanda-tanda kiamat perantara.
Bukan tanda-tanda kiamat kecil, bukan juga tanda-tanda yang besar. Tapi ini sebagai perantara. Bahkan nanti ada tanda kiamat yang sudah terjadi sebagai tanda kiamat kecil, tapi nanti akan terulang lagi statusnya sebagai tanda kiamat yang besar. Contohnya apa? Penaklukan Baitul Maqdis. Ya, contohnya penaklukan Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis itu dulu dikuasai Romawi, Syam itu dikuasai Romawi. Ya. Baru berhasil ditaklukkan keseluruhan pada abad berapa? Pada tahun keberapa? Tahun ke-18 Hijriah. Baru tahun ke-18 Hijriah. Zamannya Umar. Ya, semua Syam baru bisa dikuasai. Gitu. Kemudian sekarang lepas lagi. Sekarang dikuasai oleh Yahudi. Tapi nanti itu akan kembali. Kapan? Ketika Yahudi itu ditaklukkan oleh Imam Mahdi. Berarti itu nanti penaklukan Al-Quds yang kedua, itu nanti di antara menurut sebagian ulama itu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi ada yang pernah terjadi. Karena begini, saya pernah mendengar penjelasan sebagian ustadz yang menjelaskan tentang penaklukan-penaklukan itu dianggap sudah terjadi. Dia lupa bahwa kemungkinan itu bisa terjadi tidak hanya sekali. Gitu loh. Ya. Jadi seperti penaklukan Baitul Maqdis, dikatakan itu kan dulu sudah terjadi. Jadi kalau menghukumi nanti akan perang lagi di akhir zaman itu nanti adalah zaman perang. Ya, sehingga memang kalau kita paham itu berarti kita sekarang harus bersiap-siap. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idullah mastata'tu min quwwah, kan begitu. Ada syariat idat untuk mempersiapkan kekuatan. Karena nanti di akhir zaman isinya perang-perang. Nah bagi sebagian yang mengingkari itu sudah dulu, nanti enggak. Karena apa? Baitul Maqdis ditaklukkan sudah zamannya Umar. Maka nubuah yang dikatakan Rasulullah akan ditaklukkannya Baitul Maqdis sudah terjadi. Padahal para ulama menjelaskan itu dulu sudah terjadi sebagai tanda kiamat kecil, dekatnya hari kiamat, tetapi yang lebih dekat lagi sebagai tanda kiamat besar akan terjadi lagi dan lebih dahsyat. Itu contohnya. Yang kalau kita nggak ngaji, kita nggak paham seperti itu. Jangankan itu, saya bilang gini loh. Kalau kita nggak ngaji, kalau kemarin kan kita bahas misalnya tentang tanda-tanda akhir zaman itu akan banyaknya kekufuran, wabah kekufuran. Sekarang kalau orang mau sadar, banyak sekali wabah kekufuran. Orang nggak sadar melakukan kekufuran. Misalnya kemarin saya sampaikan, kalau yang sudah ngaji dengan saya beberapa waktu kemarin saya sampaikan. Saya lihat ada tulisan di truk misalnya. Menurut saya orang yang nulis di truk dengan tulisan seperti itu sudah dosa kekufuran. Bahkan para ulama mendasarkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya, tentang firman Allah SWT di akhir ayat itu apa? Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah sesuatu yang kalian nggak tahu. Ya, itu dosa lebih besar dari dosa syirik, kekufuran. Tapi sekarang dilakukan orang karena nggak ngerti ilmunya. Ya. Misalnya tulisan di truk kemarin saya sampaikan, tak ulang-ulang ini karena biar antum kalau nulis, kalau ngomong hati-hati. Apa? Misalnya sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang kelemar-kelemar dan tidak sat-set. Pernah lihat itu ya? Ya, atau jadi status malah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang kelemar-kelemar dan tidak sat-set. Kelemar-kelemar dan tidak sat-set itu jelek. Kita sepakat itu jelek. Tetapi untuk mengatakan Allah tidak mencintai butuh dalil. Dan tidak ada dalilnya seperti itu. Maka perkataan seperti ini termasuk dosa yang lebih besar dari syirik. Sebab apa? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah sesuatu yang kalian nggak tahu ilmunya. Nggak ada dalilnya itu. Memang ada dalilnya. Misalnya Rasulullah ngendika innallaha la yuhibbul abdu makana apa? Kelemar-kelemar ya, wala sat-sat kan nggak ada ya. Jadi loh ini kan jelas. Jadi banyak itu kalau antum lihat wabah kekafiran itu nggak hanya itu. Ada orang mengatakan Allah maha asik. Loh, ini dikira main-main apa? Perkataan begini ini bahaya ini, konsekuensinya berat. Ini perkataan kekufuran. Karena apa? Dia berkata tentang Allah maha asik, dalilnya mana? Nggak ada. Ya. Kan kita tahu kalau kita ngaji tentang asma Allah itu kan ada 3 tingkatan. Pertama apa? Asma Allah yang khusus untuk Allah. Antum kalau besok punya anak yang sudah nikah nggak boleh punya anak dinamakan Ar-Rahman, nggak boleh. Bolehnya Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, gitu. Kemudian nama Allah yang nggak boleh, atau malah Ar-Rabb yang nggak boleh, ya. Bolehnya Abdurrabbi, ya. Misalnya. Ya.
Gitu. Jadi itu nama Allah yang khusus untuk Allah. Ya. Nanti ada asma Allah yang tidak khusus untuk Allah. Apa contohnya? Misalnya kalau yang sepakat, yang berpendapat bahwa di antara nama Allah adalah apa misalnya Thayyib. Allah adalah punya di antara nama Allah adalah At-Thayyib. Karena dalam satu hadis Rasul mengatakan innallaha thayyibun, iya kan? Allah sesungguhnya adalah Thayyib, Maha baik. Maka berarti di antara nama Allah adalah At-Thayyib menurut sebagian ulama. Antum boleh menggunakan nama itu sebagai nama antum punya anak boleh dikatakan Thayyib. Dikasih nama Bang Thayyib boleh. Ya. Bang Thayyib. Di Indonesia kan terkenal ya, Bang Thayyib. Apa? Yang 2 kali lebaran nggak pulang. Gitu misalnya. Nek Mas Sabar ini bukan Bang Thayyib. Gitu. Jadi, nah itu nama-nama Allah yang tingkatnya di bawahnya. Artinya bukan di bawahnya ya, tapi boleh untuk yang lain. Tapi nanti ada nama Allah yang itu sifatnya khobar saja. Kita mengatakan Allah mau tresno dalam bahasa Jawa boleh. Padahal ada enggak namanya Allah mau tresno? Moho tresno. Enggak ada, itu bukan bahasa Arab. Ya kan? Tapi ada dalilnya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai siapa saja yang apa? Yang mensucikan dirinya. Gitu kan? Innallaha yuhibbu apa? Ahabbu apa? Gitu kan? Ahabbu ilallah apa? Itu kan ada dalilnya. Sehingga boleh. Namanya khobar. Tapi mengatakan Allah itu maha asik. Dari mana dalilnya? Ini bahaya. Ini tanda sekarang orang itu rusak. Jadi wabah kekufuran itu jangan dikira nggak ada. Ya. Bahkan saya kaget ketika baca hadis itu. Ternyata kayak PMK ini sudah ada. Saya baru ketemu hadisnya PMK. Jadi disifati apa? Kambing atau sapi, hewan ternak yang di sini keluar busanya. PMK gitu toh. Sapi itu ketika mulai PM kena sakit apa? Mulut dan kuku. Sini kan berliur apa? Berbusa, betul ya? Dan ternyata ada hadisnya. Itu di antara tanda akhir zaman. Saya kaget, Masya Allah. Nanti saya bacakan kalau antum nggak percaya. Ya. Ada hadisnya. Oh. Wabah kemarin juga sudah ada. Jadi dirangkai dalam satu hadis. Orang banyak yang mati itu. Wabah itu sudah Rasulullah sudah mengatakan itu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Ngeri itu. Saya kaget tadi baca hadis, Masya Allah. PMK ini kan mirip disifati hewan ternak yang sakit itu. Sakit itu di sini keluar busa-busanya. Ya, di mulutnya keluar busanya, kemudian nanti banyak yang mati. Insyaallah. Gitu ya. Nah, jadi itu contohnya. Maka kita mengkaji tentang peristiwa-peristiwa besar itu bukan agar kita sekedar tahu saja. Karena sebagian orang Islam itu ya iman, ya beriman. Tapi mereka hanya sekedar tahu, tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Padahal Allah informasikan itu, Rasulullah sampaikan itu agar kita bisa mengambil pelajaran. Itu yang paling pokok. Ya. Bukan hanya, kita ngaji Dajjal, tahu nanti Dajjal sifatnya gimana. Tapi bagaimana sikap kita yang tepat, gitu loh. Ya. Maka itu tadi secara klasifikasi kiamat itu tanda-tandanya sebagian ulama merinci seperti itu. Kalau saya mengikuti pendapat, misalnya yang disampaikan Abu Fatihah di sini, ya, orang tua beliau hari ini meninggal, gitu ya. Pak Adnan, itu Pak D-nya Ustadz Yusuf Helmi yang lucu itu kan sepupuan itu. Yusuf Helmi Tawangmangu yang orangnya lucu. Pernah kalau yang di PSK pernah tahu itu ya. Itu sepupunya sama Abu Fatihah. Jadi saya mengikuti pendapat beliau dengan apa tadi? Klasifikasi ada tanda-tanda kiamat kecil. Meskipun nanti dirinci ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terjadi tapi sedang berlangsung, ada yang sudah terjadi ada yang belum terjadi tapi nanti segera terjadi, ya. Kemudian nanti ada tanda kiamat perantara yang tidak termasuk tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar. Kemudian nanti baru ada tanda kiamat besar. Kita bahas tentang pembatasnya apa? Pembatasnya adalah nanti apa? Diturunkannya Al-Mahdi. Ya, maka nanti semua tanda-tanda kiamat yang terjadi sebelum diutusnya Al-Mahdi itu nanti termasuk tanda kiamat kecil. Ya. Tapi kecil di sini berarti apa? Kecil di sini bukan berarti sesuatu yang tidak luar biasa, tetap luar biasa, tetapi apa? Menunjukkan belum begitu dekat dengan kiamat. Tapi sudah dekat.
Tapi dihitung sama-sama dekat, misalnya antara diutusnya Rasulullah dengan nanti turunnya Al-Mahdi atau turunnya Isa. Sama-sama dihitung dari kiamat, maka dekat diturunkannya Isa atau nanti kemunculan Imam Mahdi. Itu lebih dekat pada kiamat. Padahal diutusnya Rasulullah adalah juga tanda-tanda kiamat. Itulah. Ya. Maka kita nanti akan bahas klasifikasinya seperti itu. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat yang menjadi perantara, yakni diutusnya Al-Mahdi, yang munculnya Al-Mahdi, yang Rasulullah mengatakan namanya seperti namaku, berarti namanya siapa? Muhammad. Nama bapaknya seperti nama bapakku, berarti siapa? Abdullah. Berarti namanya nanti adalah Muhammad bin Abdillah. Jadi, mungkin kok Imam Mahdi kok jenis bejo ya, mungkin. Karena ada orang Lampung atau mana ngakunya Imam Mahdi. Ya kan? Dulu Saddam Hussein itu saya masih ingat, sebagian orang anggap Saddam Hussein itu Imam Mahdi. Padahal akidahnya saja kok sosialis, komunis. Masa Imam Mahdi komunis gitu ya. Baik. Kalau yang masih ada yang pernah dengar nama Saddam Hussein? Yang Mas Sabar pasti sudah. Kalau yang ini yang sekarang usia-usia baru lulus SMA pasti belum tahu Saddam Hussein. Ya. Presiden Irak. Ya. Gitu. Makanya seperti itu. Dan nanti akan kita bahas secara urut. Ya. Antum sabar biar bisa mengambil faedah dari tanda-tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi itu. Yang di sini didaftar itu hampir 50. Hampir 50. Jadi kalau sekali pertemuan kita bahas 10 itu berarti nanti butuh 5 pertemuan. Ya. Baru nanti kita akan bahas tentang Imam Mahdi, baru kita bahas tentang tanda-tanda kiamat besar. Kalau yang dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada 10, tapi para ulama mengatakan 10 itu bukan pembatasan, karena ada beberapa hal yang tidak dimasukkan dalam 10 itu. Ya. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ada 10 itu. Ya. Tetapi para ulama mengatakan 10 itu bukan pembatasan. Nanti ada yang lain yang tanda-tanda kiamat besar. Begitu. Ya. Kita mulai dengan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW. Sebenarnya itu adalah tanda dekatnya kiamat. Karena apa? Karena Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Rasulullah sendiri adalah penutup para nabi. Setelah itu tidak ada nabi. Gitu. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan tentang perkara itu. Ya. Seperti sudah kita sampaikan tadi. Ada beberapa riwayat yang semodel itu. Hanya seperti apa? Kayak gini. Antara diutusnya Rasulullah itu seperti jari telunjuk. Dan antara apa? Dan antara jari tengah. Ya. Kalau orang Arab memang ini mengatakan ini sababah. Jari telunjuk. Karena biasanya itu untuk sababah itu bahasanya itu untuk apa? Untuk nunjuk-nunjuk orang. Ya. Untuk memarahi orang itu kita pakai jari ini, maka disebut sababah. Antum kalau marah kan pakai ini ya. Antum kalau nuding-nuding orang pakai mana? Kalau lagi marah. Gitu. Ya. Jadi saya bacakan ada beberapa hadis berkaitan dengan yang pertama diutusnya Nabi ini tanda kiamat kecil yang paling awal. Para ulama mengatakan diutusnya Rasulullah itu tanda kiamat paling awal. Ya, jadi diutusnya Rasulullah SAW itu adalah tanda kiamat yang paling awal. Jadi ketika Rasulullah itu diutus, ya itu sebenarnya sudah tanda kiamat itu sudah dekat. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan dengan kalimat bu'istu ana, ya, wasa'ah hakada. Jadi diutusnya aku dengan kiamat itu jaraknya hanya seperti hakada. Seperti ini. Kemudian beliau menggenggamkan. Berarti diutusnya Rasulullah adalah tanda kiamat yang paling awal. Ya, begitu. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan begini. Ketika mengomentari hadis-hadis berkaitan dengan yang saya bacakan tadi yang semisal, karena hadis seperti itu banyak. Imam Al-Qurtubi mengatakan awal tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Beliau diutus sedangkan rentang waktu antara diutusnya beliau hingga kiamat tidak ada Nabi lagi. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi.
Ya. Apa tanda dekatnya kiamat itu adalah diutusnya nabi terakhir karena sudah tidak ada nabi lagi. Kalau umat-umat terdahulu misalnya umatnya Nabi Isa masih mengharapkan adanya nabi lagi, berarti kiamat masih jauh. Selama belum ada nabi itu berarti kiamat masih jauh. Ya, umat atau Bani Israel itu masih nunggu. Ya. Siapa nabi terakhir dari Bani Israel? Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu dari Bani Israel. Dan mayoritas nabi itu dari Bani Israel. Karena jumlah nabi itu berapa? 124.000. Banyak. Ya. Adapun jumlah Rasul berapa? Berapa? 25. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Rasulullah mengatakan jumlah Rasul 114 atau 113 dalam satu hadis. Bukan 212 ya. Jadi 113. 113 itu 114. Jadi itu jumlah Rasul. Kalau 25 yang populer di kalangan kita, yang dihafal anak-anak TPA, itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, gitu. Misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran saja tidak termasuk, karena yang enggak sebutkan namanya tidak dihitung 25 tadi. Contohnya siapa? Asistennya Nabi Musa. Siapa namanya? Khidir. Khidir juga enggak, Khidir disebutkan enggak namanya? Dalam Al-Quran ada kata Khadir enggak? Enggak ada. Enggak ada toh? Khadir? Enggak ada. Ya. Jadi Khadir sendiri enggak disebutkan. Maka para ulama berselisih Khadir itu nabi atau orang soleh. Ada yang berpendapat memang itu nabi karena dia diberi wahyu. Dzulqarnain termasuk nabi bukan? Padahal disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Karena diperselisihkan dia nabi atau bukan, maka tidak termasuk yang 25 itu. Ketika anak-anak TPA ngapalkan Nabi Khadir, 25 Nabi Khadir masuk enggak? Enggak. Dzulqarnain masuk enggak? Enggak. Ya. Yusak bin Nun, ya, asistennya Nabi Musa yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi masuk enggak? Yusak bin Nun, enggak. Ya. Dan banyak yang enggak disebutkan. Gitu loh. Nah, makanya Nabi itu banyak. Makanya ketika dulu-dulu umat-umat terdahulu itu diutus Nabi, mereka masih tenang saja karena belum dekat kiamat. Karena tidak disebutkan itu Nabi terakhir. Tapi begitu diutus Nabi Muhammad, ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan itu. Bahwa dia adalah khotamul anbiya. Aku adalah apa? Penutup para nabi. Maka nanti kalau ada nabi setelah itu berarti itu nabi palsu. Ya. Nabi palsu. Gitu. Nek nyun sewu, kalau nabi ada nabi palsu. Bagus mana? Ya jelas bagus nabi asli. Tapi kalau dukun asli sama dukun palsu, bagus mana? Bagus dukun palsu. Palsu kan gur ngapusi. Nek dukun asli kan sirik. Iya kan? Dukun palsu itu kan cuma ngapusi karena dia cuma ngapusi. Aslinya ya ranti kemampuan merdukun kan. Jadi sama-sama asli dan palsu belum tentu ya. Yang asli itu lebih baik. Sosok yang asli lebih buruk. Karena kalau dukun itu lebih baik dukun palsu. Sama-sama jelek. Sama-sama jelek bukan berarti itu baik. Kalau dukun palsu dosanya cuma ngapusi orang, kalau dukun asli dosanya kesirikan. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, setelah diutus Nabi, maka wafatnya Nabi itu juga tanda kiamat. Maka dulu sebagian sahabat itu ketika Nabi meninggal itu satu sisi sedih karena sangat mencintai Rasulullah. Tapi di sebagian itu khawatir, jangan-jangan sebentar lagi kiamat. Gitu loh. Karena nabinya sudah meninggal. Ya. Nabi terakhir sudah meninggal, maka itu tambah ketir-ketir lagi. Para sahabat dulu seperti itu. Maka di antara majelis para sahabat itu paling sering membicarakan bab apa? Bab kiamat. Nanti antum melihat banyak hadis itu ketika sahabat itu pada ngumpul, mereka ngobrol soal kiamat. Kita aja enggak, kita jarang. Antum kalau ngobrol ngomongin apa? Mas Diri yang ngomongin lanceng kan gitu ya. Gitu kan. Mas Mo tadi ya mungkin ngomongin kerjaan BMT. Mas Yun yang ngomongin kerjaan di RSI gitu ya. Mas Latif yang ngomongin murid-murid MI kan gitu ya. Mas Sabar ngomongin apa Mas? Ngomongin persatuan.
Taib ya. Jadi dulu para sahabat sering ngomongin itu. Itu karena jadi tema pembicaraan di kalangan para sahabat itu kiamat itu. Karena sudah mereka mikir jangan-jangan kiamat itu sudah sangat dekat. Jadi diutusnya Nabi sendiri adalah tanda kiamat. Yang kedua, apalagi ketika Nabi meninggal. Ya. Maka Masya Allah. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Saya bacakan. Ini yang di antara yang saya sebutkan tadi ya. Aku menghadap Rasulullah SAW pada saat beliau berada di sebuah tenda yang terbuat dari kulit. Ya. Ketika saat itu pada terang Tabuk. Hadis ini dari ya, sahabat Auf bin Malik. Beliau kemudian bersabda, ingatlah olehmu bahwa akan terjadi 6 pertanda hingga datangnya hari kiamat. Ya, di sini disebutkan 6 pertanda. Yang pertama apa? Mauti. Meninggalku. Anda bayangkan. Rasulullah ngendika pada para sahabat dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kita enggak perlu menyaksikan hadis ini sahih atau enggak sahih. Kalau riwayat Bukhari pasti sahih. Saya kadang-kadang dapat pertanyaan dan antum nanti jangan tanya ke saya lagi kalau soal begitu. Tat ini hadisnya sahih enggak? Lalu hadis sudah riwayat Bukhari kok ditanyakan. Antum jangan tanya ya. Kadang-kadang ada Iwan masih tanya. Jadi dalam bab apa? Itu kemudian berita awal didalil dengan hadis Bukhari. Ini sahih enggak, Tat? Loh, itu sahih. Namanya hadis Bukhari enggak perlu ditanyakan. Maka antum nanti jangan tanya saya. Kalau antum tanya enggak tak jawab. Masa hadis Bukhari ditanyakan? Gitu loh. Apa? Rasulullah mengatakan begini. Pertama, 6 tanda, 6 kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali 6 ini sudah terjadi. Apa? Mauti. Ya, meninggalku. Ya. Kemudian dikatakan Rasulullah bahkan menggunakan kata summa. Summa itu apa? Kemudian berarti menunjukkan kedekatan. Ya. Urutan. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian terjadinya penaklukan apa? Baitul Maqdis. Al-Aqsa. Dan ternyata itu ditaklukkan zamannya Umar. Ya. Summa mutanun. Ya'khudu fikum ya. Masya Allah nih. Ya'khudu minkum kaku asil ghanam. Nah ini saya bilang tadi. Ada ku asil ghanam. Ya. Rasulullah mengatakan, jadi kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian yang ketiga, kematian massal, wabah. Banyak orang mati. Sebagaimana matinya apa? Yang membinasakan kalian bagikan di sini disebutkan ya, antum simak di sini ya. Sebagaimana kuasil ghanam. Ya. Kata koas ya. Itu para ulama mengatakan orang Arab paham ya. Koasil ghanam itu hewan ternak. Ghanam kan hewan ternak ya. Itu kematian hewan ternak yang terkena penyakit kuas. Kuas itu apa? Disifati dengan munculnya busa yang ada di mulut. Dan ini apa? PKM. Jadi banyak orang mati, akan bergelimpangan banyak orang mati ya, sebagaimana kemarin ketika wabah pandemi ya. Corona, banyak banget orang mati. Yang nanti ketika mati itu sebagaimana juga matinya hewan-hewan yang kena tadi sakit apa? Hewan ternak yang sakitnya itu matinya sebab sakit ini pada berkelimpangan karena apa? Diawali dengan keluar busa ya di mulutnya. Sudah terjadi, antum lihat kemarin orang-orang mati karena corona itu persis seperti apa? Seperti kambing-kambing yang seperti bangkai-bangkai itu. Ngeledak-ngeledak begitu enggak terurus. Nah, itu sudah terjadi belum? Wabah sendiri zamannya Umar juga langsung terjadi. Iya kan? Di Sam. Sampai disifati saat itu yang meninggal kira-kira di Sam sendiri ada sekitar 25.000 orang. Di wilayah Syam. Ada yang mengatakan sampai 30.000 orang. Ya. Itu pernah terjadi wabah seperti itu, pandemi seperti itu. Zamannya Umar. Ya. Dan ini diantara menurut para ulama ini kemungkinan akan terjadi lagi dan barusan terjadi. Ya. Tetapi yang kita soroti tadi, yang pertama tadi, matinya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah adalah tanda
dekatnya kiamat. Jadi dapat dua. Rasulullah diutus, Rasulullah meninggal. Itu tanda kiamat ya, yang kita sebut tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Gitu. Meskipun itu adalah peristiwa besar. Ya. Kemudian yang keempat disifati berlimpahnya harta sampai-sampai apabila seorang diberi 100 dinar, jadi melimpahnya harta. Sampai-sampai ya, kalau orang itu diberikan 100 dinar itu berapa? 1 dinar berapa? Antum ingat-ingat ya, biar enggak ngulang. 1 dinar itu 4/4 atau 4,25 gram. Itu 1 dinar. Kalau berarti berapa juta? Berapa? Kalau 1 gram berapa? Umpamanya 1 juta berarti sekitar 4 juta. Orang diberikan 100 kali 4 juta berarti berapa? 400 juta. Karena diberikan 100 dinar. Ada orang diberikan harta, saking melimpahnya harta, kalau ada orang diberikan 100 dinar, berarti 100 kali 4/4 gram, berarti kali berapa? Kali 1 juta, berarti sekitar 400 juta. Itu dia masih apa? Dia masih mengatakan itu sedikit sekali. Dia tetap marah, enggak senang. Jadi kalau ada orang minta-minta dikasih 400 juta itu masih ngomel. Ini tandanya kiamat. Ya. Ada belum sekarang? Bagi kita belum, tapi di sebagian tempat ada. Ya. Jadi jangan dikira, jadi ada sebagian orang itu 400 juta itu sedikit. Ya. Antum kalau baca, saya sok baca aja karena untuk contoh-contoh antum gitu ya. Untuk contoh kita ketika ngaji, itu di sebagian kelompok itu, apakah namanya sosialita atau apa, orang-orang yang super kaya itu ya. Itu mereka gaji istrinya. Mereka bisa dalam sebulan itu hitungannya ratusan juta. Jadi membelanja istrinya 100-an juta. Itu pun masih nyeleweng. Tentu bayangkan. Ya. Coba. Tandanya dia nggak terima, diberikan seperti itu masih nggak terima. Di sebagian orang harta itu benar-benar melimpah. Ya, qadarullah kita yang penting cukup aja ya, berkah gitu ya. Tapi bagi sebagian orang itu benar-benar melimpah. Ya. Jadi memang ada seperti itu. Ya, antum bayangkan kalau triliun itu berapa? Triliun itu berarti 1000 miliar. 1 miliar itu berapa? 1000 juta. Antum bayangkan angkanya ya, bisa. Nanti 1 triliun angkanya berapa? Nolnya 12. Angkanya 12. Dan ternyata ada. Jadi sponsor-sponsor politik itu kalau keluar triliunan. Untuk sponsor kelas presiden dan sebagainya itu triliunan. Gitu. Itu bayangkan. Jadi antum bayangkan angkanya saja ya. 12. Luar biasa. Jadi bagi sebagian orang sekarang itu sudah melimpah. Dan nanti insya Allah ada pembahasan sendiri tentang perkara ini ya. Kemudian yang kelima dikatakan ya, fitnah menimpa setiap rumah orang-orang Arab. Apa yang disebut fitnah? Nah, nanti macam-macam. Ada mana fitnah itu sekarang ya dengan masuknya fitnah itu secara asal adalah ujian kehidupan yang bisa menyeret orang pada dosa, itu namanya fitnah. Rumah antum kalau kemasukan fitnah enggak? TV antum di rumah itu sudah fitnah. Karena apa? Ada orang enggak nutup aurat masuk rumah antum. Kalau ada orang pakai rok mini masuk rumah antum pasti antum marah-marah. Diusir, kowe sopo? Rasopan gitu toh. Tapi kalau di TV ada orang pakai rok mini, antum gimana? Itu yang bawa masuk orang pakai rok mini itu antum atau orang lain? Antum sendiri, karena yang bawa TV antum ke rumah. Jangankan itu, HP antum ini nggak hati-hati. Quran saja karena Qurannya gratisan, tiba-tiba nyelonong iklan nggak sopan. Maka sebagian ulama itu mengatakan ini. Ya, orang minum khamr itu nggak ada. Masuk masjid kok ngimbol botol. Betul nggak? Nggak ada itu. Ya. Tapi sekarang ada orang membawa segala-galanya itu masuk ke masjid. Ya kan? Apa? Maka ini HP ini kan isinya bisa macam-macam. Makanya ada yang mengatakan begini. Kenapa sekarang sholat kita sulit khusyuk? Karena di kantongan kita itu kita ngembol macam-macam. Orang mendem saja nggak mungkin masuk masjid bawa botol. Padahal ini isinya bisa jadi macam-macam gitu. Ya. Jadi disifati fitnah masuk ke rumah orang-orang Arab. Ya.
Insya Allah. Dan yang terakhir, ya, perdamaian terjadi antara kalian dan Bani Asfar. Siapa Bani Asfar? Bani Asfar itu secara umum orang Eropa, orang Romawi, yang agamanya Nasrani, disebut Bani Asfar. Ya. Bani Asfar. Lalu mereka mengkhianati kalian dan mereka akan mendatangi kalian dengan 80 panji yang setiap panjinya 12.000 orang. Ini nanti adalah perang Malhamah Kubro. Disebutkan seperti itu. Akan terjadi perdamaian dulu antara Islam dan Nasrani dan Kristen untuk perang menghadapi Persia. Tapi setelah itu kemudian apa? Terjadi pengkhianatan dan perang antara Islam dan Nasrani. Dan orang-orang Nasrani pasukannya 80 negara, masing-masing mengirim 12.000 pasukan. Berarti berapa? 12.000 kali 80 berapa? Antum hitung sendirilah. Gitu. Ya. Jadi baru dapat 2 itu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai awalan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Karena nanti banyak hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya. Misalnya Rasulullah mengatakan nanti ada apa? Nisaun, ada wanita yang kalau sukanya lenggak-lenggok. Sekarang ada nggak wanita yang suka megal-megol? Hampir setiap RW ada, namanya senam ibu-ibu. Itu sudah ada. Ya kan? Maka istri antum jangan boleh pada senam. Itu tanda-tanda hari kiamat itu. Di Manggis ada Mas Diri ya? Ada. Yang penting istri antum jangan ya. Istri antum jangan ikutan senam yang kayak gitu. Itu sudah Rasulullah kabarkan. Nanti di akhir zaman akan ada yang demikian. Wanita yang nisaun, ya, ariyatun kasiyatun, berpakaian tapi kayak orang butuh, ya kan? Sekarang banyak seperti itu, ya. Baik. Kemudian goyang-goyang, nggak punya malu depan orang banyak, di pinggir jalan, di TikTok, gitu ya. Insya Allah. Nggak jelas itu. Gitu ya. Baik, itu dulu, nanti kita lanjutkan bulan yang akan datang, nanti kita lanjutkan, semoga nanti bisa lebih risik. Karena tadi ada pertemuan di Ranting, sehingga saya harus mendatangi kewajiban undangan di Ranting dulu. Kita sehingga baru dapat hadir di sini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Itu sudah dibahas sebenarnya oleh para ulama, ya, jadi oleh para ahli ilmu. Kalau Rasulullah kan mengatakan korban itu nggak boleh, dan Rasulullah mengasih syarat 4 yang nggak sah itu. Yang pertama sakit, kedua kurus, ketiga buta. Urutannya bukan itu ya. Pertama disebutkan buta, kemudian kedua itu pincang, jelas pincangnya. Jadi buta sebelah. Karena kalau hewan itu biasanya kalau buta dua-duanya nggak bisa hidup. Tapi kalau buta sebelah itu masih hidup. Ya. Hewan itu kalau sudah buta dua-duanya biasanya nggak bisa hidup. Tapi kalau buta sebelah masih bisa hidup, tapi itu nanti nggak boleh untuk kurban, nggak sah. Yang kedua pincang, jelas pincangnya. Nah termasuk pincangnya ini sampai diprok, nggak bisa jalan apalagi. Gitu. Yang ketiga adalah sakit, jadi kering. Nah, jadi memang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat kurus banget, karena nggak kopen atau karena terlalu tua. Itu nggak sah untuk korban 4 itu. Adapun misalnya cuma kupingnya sobek, kemudian tanduknya copot, ya. Kemudian buntutnya coplok, itu nggak apa-apa. Itu tetap sah. Tetapi 4 ini jadi nggak sah. Nah, tinggal lihat saja PMK sampai jauh mana. Makanya diklasifikasi. Kalau yang kena PMK itu sampai deprok, maka nggak boleh. Tapi kalau cuma nyun sewu radoyan mangan, cek sehat, cek iso mlaku, dituntun kemana-mana masih bisa, masih apa tahap-tahap awal itu, ya itu nanti juga bisa diobati atau bahkan belum diobati masih keluar busanya, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai deprok nggak boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Yang lain? Ya, monggo. Gusti Allah.
Jadi orang Jawa memaknai Gusti itu kayak kita kalau dalam bahasa Arab Rob. Ya. Rob. Jadi Gusti itu ya sesembahan Allah. Eh, kalau kita ya kita nggak perlu pakai itu. Kalau kita sudah paham. Tetapi kalau yang belum paham ya kita maklumi. Ya. Kita cukup ketika menyebutkan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala, Allah Azza wa Jalla. Kita nggak perlu nambah gusti-gusti. Adapun memang kalau orang Jawa seperti itu mensifati sesembahan itu sebagai gusti. Itu sementara nggak masalah. Jangan terlalu dipersoalkan. Nanti diajak ngaji dijelaskan. Kalau sudah jelas berarti nggak perlu pakai itu. Ya. Jadi cukup Allah gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi sebagian orang mengatakan Gusti itu artinya Tuhanku, Tuhanku Allah. Gitu. Itu ya nggak apa-apa, secara makna nggak salah. Tetapi kelaziman kita cukup karena mengatakan Allah, kita sifati dengan Allahu Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, dan seterusnya. Itu lebih syar'i. Gitu, Mas ya. Baik. Yang lainnya? Mbak, barangkali ada yang pertanyaan? Nggak difasilitasi pakai kertas tadi ya? Belum. Nanti majelis berikutnya nanti untuk mbak-mbak bisa nulis di kertas kalau barangkali karena di situ kalau agak malu ngomong meskipun sebagian ulama mengatakan suara itu bukan aurat. Jadi boleh bicara. Ya, gitu. Mas Sabar ada pertanyaan? Sementara enggak. Mangga. Ya. Pilih salah satu, namanya khilaf, pilih salah satu. Ya, jadi namanya khilafiyah kita enggak. Jadi kebiasaan orang bahas-bahas, lo kamu kalau ikut yang Idul Adha hari apa? Idul Adha hari tanggal hari Sabtu. Ya kan besok berarti ada hari Sabtu dan hari Ahad gitu kan. Kalau kamu ikut Idul Adha hari Sabtu itu belum waktunya, itu masih harusnya puasa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti dibalik, kalau kamu Idul Adhanya itu hari Ahad, kamu nanti ngelanggar, harusnya kan tanggal 9 itu puasa, macam-macam ya. Jadi itu nggak boleh, istilahnya kok membenturkan antara ngikuti pendapat ini dengan pendapat itu dengan kemungkinan begini dan begitu. Bagi orang yang ngikuti pendapat Idul Adhanya hari Sabtu, berarti puasanya hari Jumat, tasriknya hari hari Ahad, Senin, Selasa, selesai. Itu nggak berlaku bagi orang yang mengikuti pendapat Idul Adhanya hari Ahad, gitu loh. Kalau saya sarankan antum ikut yang hari Sabtu saja, ya, hari Sabtu. Insya Allah dari banyak kajian, bukan hanya karena ini pendapatnya Muhammadiyah, gitu loh. Jadi dari banyak pertimbangan, gitu loh. Tapi kalau antum ikut Ahad, yuk monggo saja. Ini khilafiyah. Karena dalam penentuan tanggal itu kan ada yang menggunakan hisab murni seperti Muhammadiyah, sekedar wujudul hilal. Ada yang menggunakan ru'yah murni, jadi lihat bulan kalau belum terlihat, ya sudah digenapkan bulannya, jadi mundur, belum tanggal baru. Tapi ada yang menggunakan hisab dan ru'yah, dalam pengertian apa? Dihisab dulu, tapi nanti ditentukan ingkanu ru'yah. Syarat dilihatnya bulan, misalnya Kemenak menggunakan ukuran kalau nggak salah 3 derajat. Itu berarti apa? 3 derajat. Hitungannya baru ketemu 2 derajat, berarti bulan nggak kelihatan, maka itu nggak perlu dilihat. Paham ya? Karena baru ketemu 1 derajat misalnya, padahal menggunakan patokan 3 derajat, itu nggak perlu dilihat. Bahkan besok kalau ada yang melihat, karena baru dapat 1 derajat hitungannya, padahal mematok ingkang ru'yahnya 3 derajat, maka kalau ada yang melihat nanti nggak dianggap. Paham ya? Ada yang melihat bulan, oh itu yang kamu lihat bukan bulan, kamu salah. Karena apa? Searah hitungan belum masuk. Paham ya? Dan ini kayaknya yang digunakan Kemenak yang model begini. Maka sejak awal sudah diprediksi, pasti beda. Saya sudah bilang beberapa pengajian tahun ini beda. Karena saya dengar-dengar memang menurut hitungan teman-teman ahliin ini belum 3 derajat. Sehingga ada yang lihat bulan, nanti nggak dianggap. Gitu loh. Ini salah satu mazhab dalam Syafi'i menggunakan metode itu. Nah makanya ambil salah satu, ikuti sesuai aturan yang antum ambil itu, kemudian nggak usah ngurusi yang lain. Caranya begitu.
Ya. Ya kita hari Sabtu berarti puasanya hari Jumat. Tasriknya Ahad, Senin, Selasa. Selesai. Gitu loh. Nah, nanti yang ngikuti minggu ya biarin mereka ngitung sendiri. Kalau ngikuti Ahad berarti puasanya hari Sabtu. Padahal Sabtu nggak boleh puasa. Nggak perlu mikir itu. Bagi mereka boleh. Itu namanya hari Sabtu. Mereka baru hari Arafah kok. Bagi kita sudah Idul Adha. Itu udah beda. Gitu mas ya. Tapi begitu saja iman sekalian. Kita lanjutkan bulan yang akan datang insya Allah. Ya. Memang sebulan itu ya terasa lama menyelesaikan banyak yang tanda kiamat kecil saja sekitar 50. Saya baru milih ini karena ada kitab lain jumlahnya sampai sekitar 160. Kita ambil yang 50 saja ya. Gitu. Demikian semoga manfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallahu khair kepada Ustaz Hanif yang telah menyampaikan tausiah atau materi terkait fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kajian pada sore hari ini kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila ada salahnya pada teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Untuk pulangnya nderek ke Sugeng Kuntur nggih. Hati-hati di perjalanan, semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dan berjumpa kembali kepada keluarga panjenengan semuanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.